pemikirannya sama, irisannya sama. Kalau misalnya ada ustadz dari Wahabi Salafi mengharamkan wayang, 100% dari kelompok teror ini juga mengharamkan wayang. Artinya secara ubudiyah, secara pemikiran-pemikiran tafsir mereka sama. Hanya cara metodologi perjuangannya yang berbeda. Tapi mereka terorganize nggak dalam satu sistem itu? Mereka terorganize di bawah permukaan setelah kita larang. Organisasi-organisasi seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, dan semua produk-produk turunannya, JAK, JAT, JAS, Ansarus Sunnah, Ansarut Tauhid, Ansarut Khilafah, dan sebagainya, itu kan sebenarnya memang organisasi-organisasi underground yang memang sayap-sayap dari organisasi awal yang bernama Jamaah Islamiyah ini. Mereka aktif sekali melakukan penguatan-penguatan organisasi dan melakukan infiltrasi, termasuk terhadap TNI Polri, termasuk kepada lembaga-lembaga negara. Makanya penangkapan-penangkapan dari Densus itu kalau kita perhatikan kan memang menyasar banyak sekali pegawai BUMN, ASN, termasuk dari TNI Polri. Banyak. Ada ya? Ada. Jadi, sorry, mohon maaf, saya potong ini, mumpung masalah infiltrasi ke lembaga negara. Ya. Kemarin sempat beredar video dari satu Ustadz Ridho kalau nggak salah, mengatakan polisi itu tersusupi faham Wahabi dengan terbentuknya PCS. Iya. Polisi Cinta Sunnah. Iya. Apakah benar itu? Benar sekali. Dan sekarang mereka berusaha bertakiyah dengan satu nama baru, Pembelajar Cinta Sunnah, tapi singkatannya tetap PCS. Pembelajar Cinta Sunnah. nggak pakai nama polisi? Nggak pakai nama polisi karena mereka tahu gerakan ini sudah tercium. Dan tapi admin-adminnya tetap polisi, anggota. Aktif. Oh. Artinya mereka ini secara kuantitas, jumlah, cukup mengkhawatirkan nggak sih? Menurut saya mengkhawatirkan, karena kalau kita melihat secara komparatif dengan banyak negara di seluruh dunia, metode infiltrasi terhadap kepolisian dan tentara ini menjadi fatal pada akhirnya. Terbentuknya Al-Sabab itu tidak berdiri di ruang hampa. Dia dimulai dari sebuah gerakan toli'ah, gerakan elit kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, kupas tuntas anti Wahabi terkait dengan serangan-serangan mereka kepada apa yang disebut Wahabi oleh mereka. Artinya ini adalah counter attack, yaitu yang bertujuan meluruskan pikiran yang bengkok dan meluruskan hati yang berkelok-kelok, serta mengarahkan manusia pada jalan yang lapang dan lurus, sehingga berpijak kepada jalan Allah yang sebenar-benarnya. Jadi berkaitan dengan anti Wahabi ini ya, ada counter attack juga yang dilakukan oleh Islah Bahrawi itu. Kalau Bahrawi itu dari kata bahar, artinya manusia lautan. Jadi kalau Islah itu Islah perbaikan manusia lautan. Tapi kalau kita disebut Bahrawi adalah lautan, itu asin memang cara berpikirnya. Itu secara filosofis begitu ya, filosofisnya begitu. Saya tertarik dengan celotehnya, tweetannya itu loh, yang kadang-kadang bagi mereka yang awam, wah itu sangat ilmiah, padahal sangat, yaitu tadi, manipulatif. Karena terus terang saja apa yang disampaikan oleh Bahrawi itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompoknya. Dia kan punya induknya itu dari mereka yang menamakan dirinya Aswaja.
Jadi pola pandangnya adalah sangat politis ketika memandang Wahabi gitu. Yang jelas ada skenario besar, ada program besar yang tidak lain tujuannya hanya ada satu pandangan Islam di Indonesia, yaitu pandangan ketimuran yang disebut dengan Islam Nusantara. Itu cara berpikir yang dilakukan oleh mereka. Berkaitan dengan celotehnya ya, yang menyoroti tentang Salafi misalnya, Salafi itu memang sangat tunduk patuh kepada pemerintah. Itu bukan taqiyah. Yang taqiyah itu Syiah, seperti misalnya apa yang dipaparkan oleh NT itu taqiyah juga namanya. Nah, karena memang kalau kembali kepada induk pemikirannya Salafi Wahabi itu memang perintahnya tunduk patuh kepada penguasa. Yang tidak bisa membedakan adalah Islah Bahrawi sendiri, yaitu tidak bisa membedakan antara Salafi Wahabi dengan, yaitu tadi dikatakan seperti siapa, Jabhan Nusra dan sebagainya, atau siapa-siapa, saya kurang tahu juga itu. Ya kelompok-kelompok mujahid lah. Yang tentu saja hal itu menjadi hitam pekat dalam pandangan Bahrawi. Kemudian diasumsikan bahwa Salafi itu sebenarnya muaranya ke sana gitu. Terkait misalnya perannya di kepolisian, ada Komnas Cipol, komunitas cinta Polri dan sebagainya ya. Kemudian ada komunitas Polri cinta Sunnah dan sebagainya. Menurut saya itu biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Kalau seorang muslim belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah untuk mencintai Islam sesuai dengan tuntunan Sunnah, itu sangat bagus. Ya berbeda dengan orang yang biasa ditanamkan dalam jiwanya penuh kecurigaan. Maka ketika menyampaikan berita tentang Salafi itu akan selalu penuh dengan bumbu-bumbu kebohongan. Contohnya tadi itu, yang ia katakan bahwasanya menurut Islah Bahrawi, Salafi itu berpura-pura mencintai pemerintah. Bukan berpura-pura, memang begitu perintahnya. Dalam kitabnya ada itu. Dan itu menjadi dasar-dasar pemikiran di Salafi. Lah kalau sekarang asumsinya bahwasanya hampir sama antara Salafi, kenapa Anda tidak samakan saja dengan Islam? Di dalam Islam itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang takfiri dan sebagainya. Kalaupun mau dibuka di kitab-kitab klasik dahulu kala itu pasti ada. Yaitu yang bermakna loyalitas dan menyimpang. Loyalitas sesama teman-teman dan menyimpang. Itu kalau kita lihat, jika belajar dari berbagai kitab-kitab dahulu kala juga, dari kitab-kitab klasik yang ada, memang misalnya dari istilah bari mimma tusrikun, bara itu, kemudian ada istilah loyalitas. Loyalitas ini yaitu dari wala, ya, wala, berwala kepada siapa. Lah, sekarang begini sajalah, kalau orang-orang di NU itu sudah pasti berwala kepada orang NU, kepada tokoh-tokoh NU, itu pasti sudah. Apa keputusannya tokoh NU, mereka mengiyakan. Apa keputusannya Aswaja, mereka mengiyakan. Kemudian kelompok di sini juga itu bari yaitu bara, yaitu dari kelompok-kelompok di luar NU atau yang mereka klaim Aswaja. Sama, tidak ada perbedaan di sini. Antara kalau dikatakan Salafi tadi ada istilah
wala, loyalitas, bari mimma tusyrikun, kemudian yaitu menjauhkan diri dari kaum musyrikin. Lah, ini kan sama. Kalau kita lihat dari kelompok-kelompok NU kan ada yang begitu. Misalnya Idrus Ramli misalnya. Idrus Ramli memposisikan harus jangan berguru kepada Salafi. Haram hukumnya sekolah itu kan namanya barok. Nah, sama hal ini juga kalau ditelaah lebih jauh. Kenapa tidak disoroti kelompoknya sendiri itu gitu? Kenapa lebih cenderung kepada Wahabi gitu ya? Kalau tanpa muatan itu tidak mungkin. Jadi muatannya terlalu kental. Apa yang diinginkan wawancara antara Rudi dan Islah Barawi ini justru menunjukkan kerancuan yang amat sangat. Kerancuan yang berbicara intoleransi terhadap kelompok lain, padahal dia sendiri intoleran terhadap Salafi gitu. Jadi lucu ya. Artinya dia itu memperjuangkan toleransi dalam bentuk pemahamannya. Bukan menurut pemahaman yang umum dipakai oleh yaitu semua umat. Tapi intoleran ditujukan kepada kelompok yang tidak sama dengan kelompoknya. Itu intoleran menurutnya. Nah, baru dikatakan toleran siapapun dia jika dia harus sama dengan kelompoknya. Ini gawat Islah Bahrawi ini, gawat banget gitu. Karena saya mengikuti pemikirannya itu aneh, terlalu liberal. Kadang-kadang nyabut saja ilmu-ilmu barat gitu, padahal tidak tahu barat yang sebenarnya gitu. Padahal di barat sendiri sekarang mengalami yaitu suatu proses ya. Jumlah umat Islam sekarang loh, ingat, itu makin bertambah. 1,5 miliar. Nah, ini menunjukkan memang terjadi persaingan. Ada kelompok tangan-tangan tertentu yang menggunakan orang-orang Islam yang dianggap itu bisa mewakili liberalisasi agama. Gitu. Ada itu. Jadi Islah Bahrawi ini bisa dikategorikan kepada kelompok yang menyelisihi, ya, yang menyelisihi tadi itu istilah toleransi dalam pengertian yang lebih pada komunitasnya sendiri gitu. Itu toleransi. Jadi tidak mencerminkan sebuah toleransi yang sesungguhnya. Lah bagaimana sekarang berbicara toleransi kalau kita melihat dari sudut pandangnya Islah Bahrawi dan orang-orangnya ya. Semua pengikut-pengikutnya lah, pola pikirnya Islah Bahrawi ini. Orang yang paling banyak berbicara pluralitas itu, pluralisme, pluralis, itu kelompoknya Islah Bahrawi. Paling banyak itu. Dan juga orang yang paling banyak berbicara intoleran sebagai bentuk tuduhan kepada kelompok lain, itu kelompoknya Islah Bahrawi. Tapi kenyataannya dalam perjalanannya sebagai seorang yang mengklaim seorang pluralis, kemudian seorang tolerans, ternyata juga adalah intoleran terhadap kelompok yang dianggap intoleran gitu. Kemudian apa? Ternyata tidak pluralis dia gitu. Lebih pada sebuah pemikiran yang terkungkung, yaitu kelompoknya sendiri, doktrin. Jadi doktrinnya adalah bagaimana Wahabi itu harus salah. Itu namanya doktrin juga loh. Wahabi harus sesat. Itu namanya doktrin. Wahabi itu harus keluar dari istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya doktrin. Jadi doktrin itu sesuatu yang diyakinkan oleh orang lain kepada ya orang-orangnya untuk menggambarkan bahwasanya yang dianutnya itu benar dan yang dianut oleh orang lain salah. Itu namanya doktrin. Jadi ketika Islah Bahrawi ini mengatakan itu doktrin mereka, lah Anda juga kena doktrin oleh kelompok Anda sendiri.
disinilah ideologi dengan ideologi bertemu. Antara ideologi Islah Bahrawi yang liberal dan ideologi yang mengikuti as-sunnah tadi bertabrakan. Tidak ketemu. Karena sudah gambarannya itu menakutkan. Paranoidnya itu ada gitu. Menciptakan paranoid di kalangan umat. Kemudian yaitu fobianya ada gitu. Jadi Islamfobia ya. Jadi apa? Karena ingin menggambarkan seperti kalau saya kutip dari perkataan Buya Hamka, itu nyata sekali siapa Islah Bahrawi itu. Jadi kalau dikutip perkataan Buya Hamka berkaitan dengan Wahabi itu memang terjadi pada saat itu yang juga Bung Karno dalam bendera revolusi mengangkat-ngangkat Wahabi itu ya. Kejeniusan Wahabi dan sebagainya. Rupanya itu tidak dibaca oleh Islah Bahrawi karena Islah Bahrawi cerminan dari sebuah kelompok yang ada dan anti Wahabi. Jadi sudah pasti akan menggambarkan kelompok Wahabi itu tidak benar. Jadi ketika tadi itu dikatakan bahwasanya misalnya tunduk kepada pemerintah gitu ya. Lah memang ajarannya Wahabi, kemudian ajarannya Wahabi memang seperti itu kalau dalam buku-bukunya tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Nah, di sini jika dikait-kaitkan dengan para orang-orang yang dikatakan tadi itu teroris ya menurutnya itu, ya jauh banget lah. Sekarang begini saja. Kalau berbicara Al-Quran, mungkin seandainya Islah Bahrawi ini membaca cerita kisah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai peperangan dari berbagai kacamata tafsir, mungkin kesimpulannya bukan saja Wahabi yang akan dikafirkan itu. Mungkin makanya itu Islah Bahrawi ini seringkali mengunggul-unggulkan pemikiran barat yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Lah itu Islah Bahrawi. Dia ngangkat statement seperti itu untuk menguatkan alibi sebagai penopang pemikirannya bahwa pemikirannya itu benar. Nah, semuanya itu gambaran-gambaran barat. Kritiknya itu bukan kritik membangun, tapi memberikan image yang tidak baik terhadap kelompok lain dengan standar tadi yang dipakai itu. Masalah wayang misalnya tadi yang diangkat, masalah wayang. Lah kalau ada pandangan Islam itu dahulu kala, jangankan wayang ya, di zaman Nabi itu kita lihat di zaman Rasulullah, gambar saja, gambar sapi, gambar unta lah istilahnya di kain-kain itu. Ini bagi mereka yang berpendapat sesuai dengan teks hadis misalnya, memegang sesuai dengan tekstualisasinya ya, berbicara dengan tekstualnya itu secara tekstual. Di masa Nabi itu kalau ada gambar-gambar apa saja yang berkaitan dengan gambar hidup, itu dipotong oleh Aisyah. Ya, dipotong oleh Aisyah karena mereka itu kelak menurut Rasulullah akan dipaksa memberikan nyawa gitu. Lah itu. Jadi kalau sekarang ada kelompok misalnya sama kitabnya ya. Ya tadi itu teroris sama kitabnya, kemudian Salafi sama kitabnya. Terus asumsinya, oh itu pasti dari cara yang sama. Nah, artinya kalau berbicara Al-Quran, berbicara sunnah, itu pasti teroris. Lucu ya. Islah Bahrawi lucu banget gitu. Cara berpikirnya lucu. Kemunduran total di dalam memahami Islam gitu. Jadi berkaitan dengan polisi misalnya, belajar agama, kenapa sih dirongrong? Apa karena tidak belajar kepada mereka itu? Seharusnya bangga ada polisi belajar Islam, kenapa dirongrong? Ada apa? Ini sama halnya dengan Gus Ahong itu. Ketika artis sadar belajar Islam tadi itu kepada salafi-salafi, lah yang marah itu kok orang-orang yang ngaku-ngaku aswaja, ada apa? Itu harusnya
perlu telah mendalam ya, perlu telah mendalam lah. Jangan gampang keluar statement yang tidak itu. Ini statementnya, wah sayangnya, saya alhamdulillah para artis masuk Islam, sayangnya belajar kepada Wahabi gitu. Aduh, saya itu perut ketawa itu mendengar ucapannya Ahong. Ini sama persisnya paranoidnya Islah Bahrawi di sini. Makin cerdas itu sebenarnya makin paranoid, bukan makin prihatin. Enggak prihatin sebenarnya, muncul paranoid gitu. Jadi terlalu banyak buku barat yang dibaca di sadap ya. Terlalu banyak baca buku barat, akhirnya pandangan Islamnya itu kabur gitu, tidak jelas gitu. Jadi kalau mau meniru pola pemikiran barat, yang pertama kali mengangkat Islam itu teroris, itu perlu kita ketahui siapa yang mengangkat Islam teroris itu orang-orang barat. Nah sekarang mengapa harus Wahabi dijadikan satu pemikiran pelarian dari Islah Bahrawi ini? Lah orang-orang barat dahulu kala dari karangan orientalis bagaimana menggambarkan Islam sejelek-jeleknya, ini dilakukan oleh mereka agar dunia itu seolah-olah membaca dan tahu bahwa Islam sebenarnya begini. Nah, ini menjadi standar pemikiran di kalangan agama-agama lainnya untuk menghantam Islam. Itu kalau kita baca dalam dunia intelektual ya. Ada juga Islam yang lurus ketika menggambarkan seperti Bernard Shaw misalnya, ramalannya tentang Eropa akan menjadi wilayah Islam dan sebagainya. Walaupun ini sudah mulai terbukti ya. Nah, itu juga memicu orang-orang yang anti-Islam mencari berbagai macam cara solusi membendung jangan sampai Islam tumbuh. Nah, kalau kita lihat kenyataannya di dalam literatur ya, literatur dunia, Islam itu makin merangkak cepat gitu. Dari populasi penduduk yang Islam. Bahkan ini dikabarkan pada tahun 2030-an sampai 40-an India itu akan menjadi negara Islam. Nah, mungkin ini juga akan menakutkan Bahrawi gitu. Karena Bahrawi ini terus saja dia asal berbicara misalnya terjadi perselisihan antara ilmu pengetahuan dan Islam. Benar juga kalau kita menyatakan itu traumatik renaissance, yaitu ketika masa itu ada yang berbicara agama dan agama mengkungkung untuk tidak bisa menerima sains. Tidak bisa menerima sains atau ilmu pengetahuan ya pada waktu itu. Yang dilakukan oleh gereja-gereja ketika itu. Sampai menghukum Galileo itu. Jadi itu kalau kita mau berbicara agama. Jadi ini bid'ah tingkat tinggi ini ya. Ada bid'ah tingkat tinggi karena tujuannya jelas sekali ingin menggambarkan bahwa Salafi itu memang cikal bakal terorisme di Indonesia. Maunya seperti itu. Tapi sayangnya dia gagal masih. Islah Bahrawi gagal karena tidak menuduh Nabi Muhammad sekalian gitu. Tidak menuduh para sahabat sekalian. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang barat. Nah, kalau sudah menuduh Nabi Muhammad, menuduh para sahabat sekalian, baru Islah Bahrawi itu sempurna. Kerusakan cara berpikirnya. Karena saya sudah mulai melihat caranya dia berpikir itu. Mulai itu. Pernik-pernik pemikiran masuk ke dalam dirinya. Misalnya ketika berbicara Islam, dilihat dari sudut kacamata barat gitu. Itu ketahuan sekali ya. Kalau dia melakukan infiltrasi dengan referensi-referensi barat. Mungkin bagian dari yaitu gaya CIA, apalagi dia konon ada di BNPT, itu bahaya juga ya kalau BNPT hanya sekedar menerima berita dari Bahrawi itu. Misalnya itu dia menguasai medan pemikiran, itu bahaya juga. Karena apa? Intinya bisa menjadi semacam centeng Belanda. Centeng Belanda itu akan selalu berpikir menggambarkan Islam
Misalnya menggambarkan Trunojoyo, pahlawan Trunojoyo, menggambarkan yaitu Imam Bonjol seperti apa dan sebagainya. Itu centeng-centeng Belanda dulu seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang centeng-centeng yang ada ini mirip-mirip Belanda ya apa? Ekstremis dan sebagainya gitu. Mengangkat Islam ekstremis. Ya persamaan dari teroris tadi itu. Artinya bahwa mereka ini punya agenda besar. Bagaimana mengalahkan perang intelektual ini gitu. Dengan berbagai macam cara. Di antara salah satunya ya sudah seperti yang saya bahas kemarin tuh berkaitan dengan virtualisasi anti bid'ah itu. Luar biasa itu. Jadi Islam virtual. Sholatnya nanti pakai virtual itu. Ya jangan salah ya kalau misalnya saya kemudian merubah wajahnya Islah Barawi pakai kacamata itu. Karena kan setuju dengan virtual. Harus menerima yaitu hal-hal yang baru. Tidak boleh menolak itu. Karena semuanya dalam rangka mendukung virtualisasi. Allah Rabbi. Jadi itu yang tentu saja bagi saya sangat lucu sekali gitu. Apa yang disampaikan Islah Barawi mengenai wayang. Wayang belum selesai tadi. Saya bicara wayang tadi. Belum selesai. Ini kan kasusnya case atau istilah Malaysia itu case. Yaitu kasus siapa namanya? Khalid Basalamah. Khalid Basalamah. Wayang hidup lagi itu. Nah, Wali Songo juga banyak yang beranggapan bahwa hal itu haram hukumnya. Kenapa menyoroti Salafi itu? Ini kan konyol namanya itu Islah Barawi ini. Kurang literatur orangnya. Dan kurang baca. Karena memang sudah tidak bisa membaca kitab Islam yang dibaca itu kitab Barat. Nah, ketika kitabnya itu terbatas pada doktrin dari namanya Aswaja komunitas Nusantara tadi itu, lah tentu saja kemudian cara berpikirnya mentah. Tidak akan berpikir layaknya sebagai seorang intelektual yang berkemajuan, tapi berkemunduran gitu ya. Karena pemikirannya terprosok kepada pemikiran anti. Orang kalau berpikir sudah anti, dipastikan akan menjadi sosok paranoid terhadap siapa yang dibenci itu. Itu anti. Bahkan akan menggunakan berbagai macam cara menjatuhkan orang yang dibenci itu dengan fitnah dan sebagainya. Ya akhirnya bikin spekulasi, untung rugi itu. Kita untung-untungan saja gitu. Bikin seperti itu. Nah, ini tentunya yang akan terjadi. Coba baca sejarah Wali Songo itu. Berapa banyak dari mereka yang mengharamkan wayang gitu. Saya kan kemarin berbicara Wali Songo itu yang mana sih gitu. Jadi ada cerita yang fiktif tentang Wali Songo, ada cerita yang benar gitu. Yaitu tadi, bagaimana menghadapi seorang seperti Islah Basrawi ini yang seolah-olah orang hebat gitu, padahal mundur cara berpikirnya. Kalau di Muhammadiyah orang seperti itu ya kita lihat nggak laku, hanya semata-mata seperti itu nggak laku, karena di Muhammadiyah sudah banyak orang kayak gitu. Lebih baik meningkatkan pola berkemajuan kalau di Muhammadiyah itu. Tidak statis pada pemikiran kebencian. Kalau yang dibicarakan kebencian melulu. Kapan selesainya negara ini? Jadi kalau menurut saya, orang-orang seperti Islah Barawi itu bukan menambah baik. Karena apa? Sama halnya dengan mengadu domba anak-anak bangsa itu, yang berbeda-beda. Padahal di satu sisi, Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetap satu. Kenyataannya,
tidak bisa menerima perbedaan Islah Bahrawi itu. Jadi tidak bisa menerima perbedaan. Kemudian Islah Bahrawi dan Rudi ini juga memberikan statement-statement ngawur gitu. Karena memang bukan bidangnya. Hanya sebatas pada subscribernya saja itu. Ingin mengumpulkan subscriber begitu banyak, padahal dari sisi kualitas intelektual mentah. Tidak mencerminkan sebagai seorang intelektual yang kritis, tetapi lebih bersifat ghibah dan fitnah. Jadi itu menurut saya tidak ada keteladanan yang baik dari cara berpikirnya itu, melainkan mengundang permusuhan gitu. Meletupkan perselisihan tajam. Kadang-kadang itu tadi berbicara kesatuan persatuan, tetapi kemudian mereka retakkan dengan tuduhan-tuduhan. Mereka sama, saya tidak merupakan pendukungnya KH Abdus Somad ya. Saya berbeda pendapat dengan KH Abdus Somad dalam hal pandangan akidah dan pandangan ibadah itu. Tapi kalau berbicara kemudian kualitas sebagai seorang tadi itu, istilahnya apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara gitu. Ya mereka saudara, walaupun berbeda paham dengan saya saudara. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Yazid, saudara kita itu tetap saja saudara. Perselisihan biasa itu menurut saya. Saya kalau harus berselisih, bertempur pemikiran dengan KH Abdus Somad, ya iya saya. Tetapi ketika KH Abdus Somad diposisikan serendah-rendahnya, lah harusnya orang yang memposisikan KH Abdus Somad serendah-rendahnya tuh berpikir dia siapa gitu. Anda siapa? Yang merendahkan tuh Anda siapa gitu. Umatnya siapa Anda itu? Kalau cuma umatnya itu di daerah di dunia maya, itu bukan umat. Ya. Di dunia maya itu bukan umat. Jadi Anda itu pertanyakan, yang mendukung Anda siapa? Sama dengan siapa Habib Hussein ya. Yang berbicara atas nama Madura misalnya. Anak-anak Madura itu para santri, ada 200 santri tidak jadi demo itu kemarin ya. Sudah laporan katanya ke polisi, tapi katanya polisi tidak jadi demo. Karena ditunggu oleh Pak Sakera itu. Nah, ternyata yang dia bawa nama-nama Madura. Saya orang Madura asli. Dari Sumeneb, Madura ya. Seperti Husein tuh bawa Madura gitu. Nggak malu dia bawa Madura. Belum tahu Madura yang sebenarnya sudah ngomong tentang Madura gitu. Itu loh. Jadi kalau berbicara Madura ini, orang yang paling taklid kepada para ulama itu. Jadi taklidnya sangat tinggi ya. Kalau mereka perintahkan untuk datang ya pasti datang. Bukan hanya santrinya, murid-muridnya datang. Artinya ini kebohongan yang diciptakan oleh yaitu Habib Hussein tadi itu. Hussein Shihab ya. Dia apa? Kebohongan yang diciptakan atas nama Madura itu. Saya malu lah kalau dia orang Madura seperti itu. Malu banget gitu. Ini saya pemikir seorang anak Madura yang berpikir kritis juga, seperti ala Islah Bahrawi. Artinya apa yang dilakukan oleh Islah Bahrawi CS, Rudi, siapa lagi itu, Kuntadi dan sebagainya, itu cerminan dari ketidakmampuan. Makanya lebih banyak yang keluar tuh serapah, caci maki itu. Bukan kritis, caci maki itu yang banyak itu. Tidak mencerminkan sebagai seorang intelektual. Mentah cara berpikirnya. Ya. Jadi kalau mau berbicara as-sunnah, kalau mau berbicara akidah, berbicara akidah dengan literatur lah. Jangan berbicara akidah hanya dengan sekedar omongan.
Kalau sekedar nalar pemikiran yang dipakai di dalam memahami Islam, tentu itu hanya menghasilkan yaitu kenakalan berpikir. Jadi apa yang sekarang diasumsikan tentang Wahabi tadi itu semuanya adalah kebohongan. Karena Islah Bahrawi tidak pernah membaca kitabnya. Hanya katanya. Coba buka buku misalnya seperti yang ditulis yaitu Syekh Osman Khamis ya. Yaitu tentang As-Sahwatul Islamiyah berkaitan dengan bagaimana tanggapannya terhadap pemerintah. Itu tertulis di dalam kitabnya itu. Lah, kalau memang ada persamaan ya, ada persamaan antara Salafi, pemahaman Salafi dengan kelompok-kelompok yang dituduh teroris tadi itu, kan sudah beda jauh cara berpikirnya. Beda jauh. Bagaimana mereka itu dikatakan bisa memberontak? Di Mesir itu ada Salafi di sana. Sampai sekarang tidak ada satupun tokoh-tokoh Salafi di Mesir yang dituduh teroris tuh. Di Yaman tuh ada Salafi. Sangat berbeda ternyata antara Yaman yang Salafi dengan Yaman yang tidak Salafi. Dari gerakan-gerakan Islam tuh beda jauh. Nah, mungkin di sini yang tentu perlunya berpikir referensi. Bukan hanya satu referensi, memang harus membaca kitab. Kalau ingin mengahlikan diri, mengkritisi golongan-golongan yang ada dalam Islam tuh, membaca sekian kitab. Tidak dikaitkan dengan N11, tidak dikaitkan dengan macam-macam lah yang ada di Indonesia gitu. Itu. Kalau berbicara pemberontakan di dalam Islam ini, kalau mau adil ya, kenapa harus Wahabi yang jadi pemikiran misalnya? Dari perjalanan khilafah saja itu sering terjadi pemberontakan sampai dari khilafah, pergantian khilafah Abbasiyah, khilafah Muawiyah, kemudian khilafah Fatimiyah dan sebagainya. Itu karena adanya pemberontakan terjadi kudeta dan sebagainya. Kenapa tidak kemudian asumsinya Islah Bahrawi mengatakan, wah ternyata Islam beginilah. Artinya biar kita tahu sosoknya Bahrawi ini benar-benar siapa gitu. Dia kan hanya cuman berani mengatakan, oh ini orang Barat mengatakan, bukan saya gitu. Padahal memang kiblatnya, cara berpikirnya digunakan sebagai pancingan-pancingan gitu. Selagi masih ada orang yang bisa menjawab, dia tidak akan berani menyerang Islam dengan sesungguhnya gitu. Kalau berhadap-hadapan, seperti ketika Islah Bahrawi berhadapan dengan Kiai Haji Khalil Nafis tadi itu. Jadi itu menurut saya. Tapi kalau ada orang yang mungkin lebih rendah dari dia, wah dihabisin sama dia cara berpikirnya itu. Itu setahu saya kalau cara berpikirnya yang saya dari gambaran-gambaran Islah Bahrawi ya. Mudah-mudahan Islah Bahrawi itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang benar kepadanya sehingga menjadi orang-orang yang benar-benar gitu. Itu saja. Kalau benar, semoga Allah itu makin membenarkan. Kalau salah supaya dibenarkan. Itu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.